Apa kabar Sobat Niskala? Berjumpa lagi dengan saya, Halwa Khairani dalam program Niskala Update. Berita utama kali ini membawa kita ke tempat yang tengah meningkatkan upaya dalam pengembangan infrastruktur dan industri. Sektor infrastruktur di desa tengah ditingkatkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan dan rehabilitasi. Salah satu proyek tersebut tengah diperlakukan di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Desa Pasir Eri terletak di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Letaknya sekitar 23,8 km dari Kecamatan Cibinong dan 9,1 km dari Balai Kota Bogor. Secara geografi, Desa Pasir Eri berada di ketinggian antara 500 meter sampai 700 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah mencapai 2.991,78 km persegi. Keadaan alam ini memberi efek signifikan akan urgensi renovasi dan konstruksi prasarana sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Erik Sumitra, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pasir Eri, menyatakan adanya proyek pembetulan jalan di beberapa titik jalur mobilisasi desa. Kalau untuk yang sedang kita kerjakan di akhir tahun ini, yang satu pembangunan kantor desa, yang kedua infrastruktur jalan desa, yang ketiga jalan lingkungan untuk Desa Pasir Eri. Terus untuk alokasi anggaran untuk per tahun kurang lebih sih untuk infrastruktur sekitaran 500 juta. 500 juta itu dari satu anggaran aja dana desa. Belum ada tambahan dari anggaran Samisade atau anggaran dari bantuan provinsi seperti itu. Usaha pengembangan infrastruktur di Desa Pasir Eri turut memengaruhi keberlangsungan industri lokal. Hal ini tidak terlepas dari adanya fasilitas dan pelayanan yang memengaruhi proses perencanaan produksi hingga pendistribusian. Sepatu merupakan komoditas industri lokal yang menarik perhatian di Desa Pasir Eri. Salah satu wisma produksi sepatu Desa Pasir Eri berlokasi di Kampung Duku Menteng, RT 03 RW 08. Wirausaha yang berdiri sejak 2016 ini merupakan industri berbasis rumahan atau home industry. Dalam sehari, wirausaha sepatu tersebut dapat menghasilkan 25 hingga 30 kodi sepatu. Sepasang sepatu dipasarkan secara daring dengan rentang harga Rp35.000 hingga Rp40.000, tergantung ukuran dan model yang ditawarkan. Andriansyah, selaku pengelola home industry sepatu tersebut, menyatakan bahwa keberlangsungan usaha dibantu oleh pihak pemerintah Desa Pasir Eri dan juga mitra kerja dari berbagai daerah. Kita tuh pertama tuh harus punya intinya langganan dulu. Baru dari situ kan kita berarti bisa bikin barang tuh, karena kita bisa ngejual barangnya ke orang, udah pasti itu. Kalau kita main bikin aja nggak punya langganan kan bingung lagi kita jualnya. Terus turun PO lah dari setiap langganan yang kita bikin sesuai dia mau model apa, yang kita juga mampu sekian kodinya, yang kira-kira kita bisa mampu aja bikinnya gitu. Terus dari harga, dari bahan baku lumayan banyak sih. Terus penjualan juga kita ada yang ke daerah, tapi rata-rata kebanyakan sih online shop. Kita kerjasama dengan langganan online shop. Home industri sepatu di Desa Pasir Eri menjadi lapangan kerja strategis bagi masyarakatnya. Para pengrajin pun berupaya agar keunggulan ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi-generasi selanjutnya. Karena mayoritas di sini kan pengrajin. Kalau kita nggak bisa ngebudayain, mayoritas kita kerja di sini nggak ada penerus juga bisa bahaya gitu. Berkenaan dengan kontribusi visioner tersebut, pemerintah turut mendukung keberlanjutan usaha lokal ini dengan memberikan layanan terbaik bagi para pelaku usaha dalam tingkat daerah. Kontribusi dari desa tuh lebih ke mungkin memudahkan kita dalam transport, perizinan juga. Katakanlah kalau kita kan bengkel-bengkel pengen kerjasama sama bank nih, kita kan butuh SKU buat pengajuan ke bank ya. Itu kan kita kerjasama lagi sama desa, bikin SKU, surat keterangan usaha gitu.
Kalau untuk sangat berpengaruh ya kalau dari infrastruktur tuh. Misalkan kan di sini kebanyakan home industry yang saya sebutkan kemarin, ada home industry, ada pengrajin tas juga kan. Untuk mobilisasi kan harus jalan yang bagus gitu kan. Cuman kalau untuk kendalanya sih di tahap pengerjaan. Kalau misal taruhlah kalau untuk pengaspalan kan 1-2 hari kan kita beres. Tapi untuk pengecoran kan bisa 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Jadi eh, kendalanya tuh di waktu aja sih untuk dalam pas pengerjaan infrastruktur itu. Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kabupaten Bogor menyatakan ada beberapa elemen penting yang menjadi fokus pengembangan industri desa. Jadi gini, kalau kita bekerja itu berdasarkan 2 hal, ya, berdasarkan potensi dan berdasarkan masalah. Jadi setiap kita mau menyusun rencana kegiatan, kita harus memperhatikan 2 hal itu. Ini langsung saja kita misalnya ke desa-desa, karena kan orang itu ada di desa, ya. Kita ngomongin kabupaten, orangnya di mana? Ya di desa, karena itu kan wilayah industri terkecil ya. Jadi para home industri, para IKM itu ada di desa-desa. Makanya kita melihatnya 2 hal. Potensi desa itu apa? Kaitan dengan IKM ya. Terus masalahnya apa? Nah, di sana jadi 2 elemen penting itu yang kami perhatikan. Jadi kalau kita sudah dapat potensi, kita dapat masalah, itu akan mengalir sendiri program apa yang mau kita lakukan. Mengacu pada Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 Ayat 1, dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan adalah prioritas belanja desa yang disepakati oleh musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah, kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kita alokasi dana itu sama dengan anggaran yang disiapkan oleh dinas ya, oleh Pemda kepada dinas untuk memberdayakan industri ya, bener ya. Nah, jadi saya ambil 3 tahun ke belakang saja. Di luar COVID ya, kalau COVID dianggap itu anomali ya, karena itu semua dipindahkan dananya ke kesehatan waktu itu untuk pembelian vaksin dan peralatan medis ya. Jadi yang normalnya tahun ini 2023 ya, anggaran untuk pengembangan home industry itu mencapai 14 miliar dinas ini hanya untuk mengurusin home industry. Tahun sebelumnya kemarin karena baru bangkit ya dari COVID, sehingga hanya diberikan 2 miliar. Tahun sebelumnya 2020 berarti ya, 2020 itu agak besar, kurang lebih 5 miliar, karena berharap COVID-nya sebentar. Jadi yang di PHK itu harus kita berdayakan kan, maka dicobalah 5 miliar waktu itu tahun 2021, dicoba 5 miliar kan. Kita yang pada alih-alih profesi, terus kita pelatihan digital marketing gila-gilaan itu tahun 2021, karena mereka kan harus, yang tadinya dagang ini harus pindah semua kan. Nah itu lumayan besar itu uang anggaran kita untuk melatih mereka digital marketing. Kalau saya cerita dikit, 14 miliar itu apa ya Bu? Untuk apa ya? Kebanyakan adalah membantu alat produksi ya. Hanya kita tahun ini kita kebagian membelikan mesin jahit ya, yang udah canggih, yang pakai digital, mesin bordir. Sobat Niskala, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat menciptakan lingkungan desa yang maju dan kontributif. Kemajuan tersebut turut mendorong kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Saksikan informasi terbaru dan menarik lainnya hanya dari Niskala News.
Saya Halwa Khairani mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Di Skala News, the news we believe it.